Oke, teman-teman, di sini saya coba jelaskan terkait dengan tugas yang paling sulit, yaitu tugas 6.1. Nah, untuk cover tugas tuh bikinnya kayak gini. Tugas algoritma pemrograman semester 1 kelompok. Misalnya nama kelompoknya apa? Kelompok tetap berusaha misalnya. Nah, nama kelompoknya nanti tulis lagi di sini. Tetap berusaha, nama anggotanya siapa saja. Oke, kemudian footernya tuh ada program studi manajemen informatika Akademi Ilmu Komputer Ternate 2020. Nah, kemudian ini adalah penjelasan dari tugasnya, deskriptif tugasnya lah. Buatlah video pembuatan algoritma program, detailnya seperti ini. Kemudian apabila total melebihi 100.000 maka mendapatkan potongan 15%. Sebaliknya jika kurang maka tidak mendapatkan potongan atau diskon lah gitu. Nah, terkait flowchart itu seperti ini. Nah, flowchart pertama kita buat simbol kayak gini, elips itu untuk mulai. Jajar genjang itu adalah programnya. Jadi program pertama mulai akan meminta kita untuk memasukkan kode tiket. Jadi apakah angka 1, 2, 3, atau 4. Setelah memasukkan itu, program akan meminta kita memasukkan jumlah tiket. Misalnya tiketnya sebanyak 1, atau 2, atau 3. Nah, setelah itu, program akan meminta kita meminta hasil inputan yang dipilih. Misalnya kita pilih 1 nih ya, masukkan 1. Nah, apakah 1? Program cek iya. Jika iya, maka akan cetak tiket Tidore 10.000. Jika tidak dan pilih 2 adalah benar, maka akan cetak tiket Sofifi. Ini harusnya Sofifi 15.000 ya. Sorry. Ini dan ini Babang 150.000 dan tiket Kupal itu 100.000. Tuh. Pilih ya untuk 2. Jika tidak, pilih 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita pilih 1, ya cetak 100.000, lalu dia akan mencetak jumlahnya. Bayar sama dengan jumlah. Misalnya kita masukkan di sini jumlah tiketnya adalah 1. Maka dari harganya, harga tiket Tidore kan 10.000 tuh. Maka hasilnya adalah bayar sama dengan 1 dikali 10.000. Jadi sama dengan 10.000. Dicek lagi nih, apakah bayar ini lebih dari 100.000? Jika iya, maka bayar sama dengan jumlah dikali harga dikurangi dengan diskon 15%. Jika bayar tidak lebih dari 100.000, ini nih, tidak, maka dia akan cetak bayarnya saja, yaitu bayarnya yang ini, jumlah tiket dikali harga. Nah, setelah itu program akan meminta apakah ingin beli tiket lagi, misalnya mengulangi program. Jika tidak, maka program selesai. Jika iya, maka programnya akan mengulangi di bagian ini. Nah, kurang lebih seperti itu flowchart atau alur dari programnya. Nah, untuk pembuktian kita harus buat screenshot seperti ini. Nah, ini screenshotnya. Ini potongan berikutnya. Lalu ini listingnya. Kita lihat. Di sini kita bikin variabel jumlah, bayar, harga, dan diskon. Dengan tipe datanya adalah floating atau float. Kemudian kita bikin tipe data karakter untuk beli lagi. Ini nanti kita mau beli lagi kan dengan value-nya yaitu Y. Jadi kalau beli lagi Y berarti akan berulang. Kemudian karakter tiket yang 1, 2, 3 itu kita pakai karakter juga. String. Nah, string itu untuk tujuan Tidore, Sofifi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bikin sebuah kondisi ulang, di mana akan kita panggil kondisi ulang itu di bagian goto pada akhir. Ini. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, sistem clear. Oke, cout.
ini akan mencetak tulisan contoh program C++ membeli tiket kapal. Cout ini kalau backslash T kan tabulasi atau tab, backslash N itu baris baru. Oke. Nah, selanjutnya cout pilih tiket nih. Jadi kita akan memasukkan angka 1, 2, 3, atau 4 yang akan disimpan ke dalam variabel tiket. Begitu juga kita masukkan jumlah tiket yang akan disimpan ke dalam variabel jumlah. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi membuat kondisi. If atau dalam bahasa Indonesia jika tiket ini nih yang kita pilih adalah 1, maka prosesnya adalah menampilkan tulisan harga tiket Tidore 10.000, lalu menyimpan tujuannya yaitu ke Tidore dan harganya yaitu 10.000. Begitu juga dengan tiket 2, jika kita pilih tiket 2 maka akan menampilkan tujuan Sofivi dan juga harga 15.000. Dan jika tiket 3, nah itu tujuan Babang 150.000. Dan jika tiket 4, maka 100.000 tujuan Kupang. Jika selain angka 1, 2, dan 3, dan 4, maka yang tampil adalah Anda belum memilih tiket, tujuan tidak ada, dan harganya 0. Tuh. Nah, proses bayar sama dengan harga dikali dengan jumlah. Jadi total yang dibayarkan adalah harga, misalnya kupal nih 100.000 dikali dengan jumlah. Tadi kita masukkan misalnya 1. 100.000 dikali 1 ya 1 gitu. Nah, cout total pesanan Anda sekarang. Nah, ini dia tampilin hasil dari bayar nih di sini. Nah, jika bayar 100.000 atau lebih jika bayar lebih dari 100.000, nah dia bakal nampilin nih tuh, selamat Anda pesanan Anda lebih dari 100.000, Anda berhak mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu bikin proses diskon sama dengan bayar itu kan ambil dari sini nih. Nah, dikali dengan 15% atau 15 bagi 100 gitu. Bayar sama dengan bayar sebelumnya yang diambil 100 dikurangi dengan hasil diskon. Misalnya diskon adalah total ini. Jika tidak, maka diskon sama dengan 0, jadi tidak ada diskon sama sekali. Lalu tampilin tulisan tiket yang dipilih dan tujuan Anda adalah tujuan. Nah, tujuan itu ngambilnya dari sini nih. Sini nih, tuh. Kupal, Babang. Kemudian harga tiket yang dipilih adalah harga dari masing-masing tiketnya. Nih, harga 150, 100. Tuh. Kemudian dicek diskonnya diskon Anda ada sebesar diskon. Nah, diambil dari nilai apakah ini atau ini. Tuh. Nanti kan dia cek. Jika lebih maka diambil nilai ini. Jika tidak lebih dari 100.000 maka dia ambil nilainya 0. Tuh. Total yang harus dibayar adalah ini nilai bayarnya. Yang ini nih atau yang ini. Jika diskon nilai bayarnya ambil yang ini. Jika tidak diskon berarti harganya ambil yang ini. Nah, ini perulangannya. Apakah kamu ingin mengulang? Dia meminta kita untuk memasukkan Y atau T. Nah, lalu dimasukkan ke dalam variabel beli lagi. Jadi hasil yang kita ketikkan setelah ini akan disimpan ke dalam variabel beli lagi. Lalu dicek jika beli lagi sama dengan Y besar atau Y kecil. Ya, sebenarnya sih untuk mengecek ya tombol Y sebenarnya. Maka dia akan go to atau pergi ke ulang. Nah, ini nih. Dia akan menuju ke sini lagi. Tuh. Dia akan mengulangi ke bagian ini lagi nih. Tuh. Nah, jika tidak, maka programnya akan
selesai, pemberian selesai. Nah, kurang lebih bakalan kayak gini. Contoh program, pembelian tiket kapal Pelabuhan Bastiong, pilih tiket 1 misalnya, masukkan tiket, belinya 4. Harga tiket kan 10.000. Jadi 10.000 dikali 4 sama dengan 40.000. Tiket yang dipilih adalah tujuan Tidore. Harga tiket 10.000. Dapat diskon nggak? Nggak tuh, karena nggak lebih dari 100.000. Total yang harus dibayar sama 40.000. Itu. Nah, sedangkan untuk yang dapat diskon seperti ini. Tiket 4. Nah, jumlah tiket 2. Harga tiket kupal 100.000. Oh, sorry, sabar. Nah, total pesanan, nah 2 kan dikali dengan 100.000 sama dengan 200.000. Nah, 200.000 karena lebih dari 100.000 maka dapat diskon 15%. Nah, tujuan kupal harga tiket 100.000, kemudian dapat pemotongan 15% yaitu sebesar 30.000. Nah, 30.000 dari yang harus dibayar 200.000, maka 200 dikurang 30.000 yang harus dibayarkan sekarang adalah 170.000. Seperti itu. Nah, kurang lebih kalau teman-teman bikin tugas tuh kayak gini, udah dibentuk kayak gini, kemudian dijelasin pakai video gitu. Ini itu saja, nanti saya share videonya, teman-teman bisa lihat, saya kasih dokumennya. Ini yang paling sulit. Kalau teman-teman bisa paham bagian ini, bagian lainnya saya pikir sudah bisa dikerjakan. Yang penting fokus di bagian flowchart nih. Oke. Nih, oke. Terima kasih.